Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami alaskan daripada nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah Tuhan pujian-pujian kami yang kami persembahkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan menjadikan Tuhan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya sidang jemaat-Mu bisa hadir pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami yang kudus, Tuhan yang penuh kasih dan sayang, Tuhan yang penuh kemurahan ya Tuhan. Kami bersyukur sepekan Tuhan telah memberkati kami, sepekan telah memberikan kesehatan kami. Kini saatnya Tuhan kami bersujud kepadamu, menyembah kepadamu, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kiranya pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik jubah-Mu yang suci. Urapilah dengan kuat kuasa-Mu yang suci. Roh Kudus-Mu datang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami sedang jemaat-Mu yang mendengar. Bukalah hati dan pikiran kami. Tuhan, tancapkanlah firman-Mu di dalam lubuk hati kami. Dan kami siap menerima firman-Mu. Oh Tuhan, apabila ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan yang akan mengganggu firman-Mu, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar dari ruangan ini, terutama ruangan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, cuma Tuhan yang baik, selalu baik buat kita semua. Saya mengajak kita untuk membaca Injil Matius pasal 2, ayat 1 sampai ayat 3. Sudah di minggu-minggu Natal. Ayat yang tidak asing buat kita. Matius 2, ayat 1 sampai ayat 3. Saya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan saya akan membaca ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara, kita membaca tentang kelahiran Yesus. Ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Majus dari timur. Dalam drama-drama Natal, biasanya orang-orang Majus ini datang bersamaan dengan para gembala. Padahal sebenarnya tidak. Gembala-gembala dulu yang datang setelah Yesus berusia 40 hari lah kira-kira. Baru orang-orang Majus datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang Majus. Majus sendiri berasal dari kata magos. Dan kata bahasa Inggrisnya diartikan sebagai seorang yang bijaksana. Ini terjemahan versi King James yang menjadi terjemahan paling tua dan terbaik. Jadi magos bukan seorang ahli sihir seperti yang kebanyakan kita tahu selama ini.
Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang cerdas, mereka adalah filsuf, mereka ahli filsafat, mereka orang-orang yang ahli perbintangan, astronomi. Saudara-saudara, bahkan mereka raja-raja. Datang dari timur, diperkirakan dari Persia atau Iran sekarang. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Tuhan bisa bicara lewat apa saja. Pada saat mereka bekerja sebagai ahli perbintangan. Saudara-saudara, Tuhan bicara, Allah bicara, ada raja di atas segala raja yang lahir. Tuhan bisa bicara lewat apa saja untuk kita semua. Amin. Sebab dia hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, herannya lagi, saudara-saudara, raja-raja ini, maksud saya orang-orang Majus ini bisa diterima oleh Raja Herodes. Selama ini kita berpikir yang menjumpai Yesus, kabar, sukacita hanya untuk gembala, orang-orang sederhana, maaf bicara orang-orang papa, orang-orang yang tidak pengharapan. Sebenarnya tidak. Orang-orang Majus bicara tentang orang-orang terpandang, orang-orang kaya. Sudah lihat dia bawa emas, kemenyan, dan mur. Sudah orang-orang cerdik cendikia, orang yang sekolah, orang yang berpendidikan, orang yang punya, orang yang hebat, yang berintelektual tinggi, sebagai penasehat raja. Kapan maju perang, kapan jangan maju perang. Saudara-saudara, mereka jadi penasihat raja. Itulah sebabnya Herodes bisa terima kedatangan orang-orang Majus ini. Dan saudara-saudara, Tuhan bisa pakai bukan cuma gembala-gembala dalam artian orang-orang sederhana, tetapi juga pakai orang-orang terpelajar. Jadilah pemenang jiwa di tempat saudara-saudara kuliah atau sekolah. Bisa berkata amin? Iya. Saudara-saudara, ini orang-orang kaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang sedang diberkati Tuhan. Sebut saja kaya. Biarlah Bapak Ibu Saudara juga mempunyai beban terhadap teman-teman bisnis saudara. Orang-orang kaya juga. Saudara bisa dipakai, bukan cuma gembala-gembala, bukan cuma orang-orang biasa, maaf, saya orang biasa. Bukan cuma orang-orang sederhana. Orang-orang yang punya jabatan penting, orang-orang terpelajar, orang-orang yang punya duit. Nah, kalau cuma orang-orang sederhana, gembala-gembala, beritakan kabar kesukaan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang diberkati? Sempurna. Matius 2 mencatat tentang ada orang-orang Majus yang mewakili orang-orang yang pintar, terpelajar, terpandang, yang punya kedudukan, yang punya pekerjaan, dipakai Tuhan juga untuk kabar sukacita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, mereka menjadi pembawa berita. Ya, lihat, Herodes diberitahu ada raja lahir. Siapa yang beritahu orang yang punya jabatan tinggi seperti Herodes? Tuhan gak pakai gembala dalam hal ini. Tuhan gak pakai orang sederhana. Mungkin gak dianggap, mungkin saudara-saudara. Apalagi model Herodes. Itulah sebabnya dia kirim orang dari jauh. Saya berdoa, kita berdoa. Supaya di Natal ini ada orang-orang dari jauh datang menyembah Yesus seperti orang-orang Majus ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang kita mau belajar dan sebagai judul dari khotbah pagi ini adalah berita Natal yang mengejutkan.
Orang-orang Majus bawa berita Natal. Natal sendiri kan artinya kelahiran. Berita kelahiran tentang Yesus. Tentang juru selamat. Tentang raja di atas segala raja. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan Kurios. Pemilik segala sesuatu, penguasa segala sesuatu. Saudara-saudara, di Bethlehem. Saudara-saudara, mereka bawa berita kepada Herodes. Sempurna Tuhan kalau kerja. Saudara-saudara, dan Matius satu-satunya Injil yang mencatat tentang kedatangan orang-orang Majus dari timur. Saudara-saudara, dipimpin oleh bintang mujizat. Kenapa saya berkata ini bintang mujizat? Sebab pada saat mereka ada di istana, bintang ini nggak kelihatan. Waktu kumpul sama orang jahat, bintang ini nggak nampak. Dan kita tahu bintang selalu menuju kepada Roh Kudus. Tapi setelah tinggalkan yang jahat, bintang itu mulai nampak. Mimpin mereka sampai Bethlehem. Nah, berita yang orang Majus bawa di Natal pertama itu mengejutkan Herodes dan seluruh Yerusalem. Mari kita belajar kata terkejut dalam bahasa asli memiliki beberapa arti. Sebab bahasa Ibrani, bahasa Yunani ini kaya. Jadi dari kata terkejut, taraso, itu mengandung arti goncang. Saudara-saudara, berita Natal yang sebenarnya membawa damai, kesukaan, tetapi bagi orang-orang Yerusalem, termasuk Herodes, adalah berita Natal yang mengejutkan. Ini berita Natal yang menggoncangkan. Ini berita Natal yang mengganggu. Saya tidak tahu apakah Yesus menjadi gangguan bagi Bapak Ibu Saudara? Apakah Yesus menjadi goncangan bagi pekerjaan, bisnis, hidup, rumah tangga kita? Saudara-saudara, jangan sampai terjadi. Ini berita Yesus lahir menjadi gangguan. Seolah-olah berkata, kenapa Yesus harus lahir? Kenapa Yesus harus saya sembah? Ambil waktu saya, sikat waktu saya bekerja. Apakah kita begitu? Herodes memandang demikian. Seluruh Yerusalem memandang berita kelahiran Yesus yang mau selamatkan orang berdosa, memberikan segala-galanya, jadi goncangan. Jadi sesuatu yang membuat ketakutan. Jadi sesuatu yang bikin gelisah. Yesus lahir tapi bikin gelisah untuk beberapa banyak orang. Yaitu di Yerusalem dan Herodes. Ini beritanya menjadi kesulitan. Terlebih untuk Herodes bagi tahtanya. Apakah ini akan terus berlanjut saya menjadi raja? Sebab ada raja baru lahir. Ini jadi persoalan bagi Herodes. Seolah-olah dia berkata, untuk apa dia lahir? Dia akan geser saya dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, berita Natal yang dibawa oleh orang-orang Majus justru menimbulkan kekejutan dan persoalan. Pertanyaannya adalah, mengapa seluruh Yerusalem termasuk Herodes terkejut dengan berita kelahiran Yesus? Banyak orang berkata sebab Herodes takut kehilangan tahta. Herodes takut bersaing. Herodes tidak bisa menandingi Yesus. Oh, silakan. Tidak apa-apa. Tapi saya melihat ada satu yang luar biasa. Dan ini harus jadi pelajaran bagi kita semua. Mari baca ayat selanjutnya. Matius 2 ayat 4 sampai 6. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi,
Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Tahukah Bapak Ibu Saudara dari ayat ini siapa yang harus bertanggung jawab terhadap goncangan, persoalan, kesulitan Yerusalem dengan berita lahirnya Mesias? Imam-imam. Sebab imam-imam istana tidak berfungsi dengan benar. Sudah perhatikan, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu mereka bisa menjawab setelah dibuka-buka. Mika 5 ayat 1. Di Bethlehem. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, imam-imam ini tidak berfungsi dengan benar. Imam-imam ini tidak menyampaikan kebenaran firman Allah secara menyeluruh, sepotong-sepotong. Saudara-saudara, imam-imam ini sudah nyaman dengan zonanya, sehingga ada beberapa ayat penting. Dan ini bicara tentang nubuatan besar Yesus lahir disembunyikan. Mestinya imam-imam ini bangga bahwa di Yerusalem, di Bethlehem, di tanah Yahudi akan lahir raja di atas segala. Harusnya mereka bangga bahwa kotanya, negerinya, Tuhan akan nyatakan janji firman-Nya. Saudara-saudara, mestinya kita menanti-nantikan Tuhan, genapi janji-Mu untuk keluarga. Aku menanti-nanti firman-Mu digenapi dalam keluarga. Dalam bisnis, sebab firman Tuhan berkata juga tentang bisnis. Tuhan, genapilah rencana-Mu untuk bangsa, untuk Jajak, untuk Banyuwangi. Harusnya begitu. Tetapi imam-imam istana ini tidak berfungsi dengan benar. Tunggu ditanya. Dia tidak pernah mau belajar. Tidak mau cari tahu. Tidak, apalagi mempersiapkan diri. Tidak memperkaya diri dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai-sampai raja yang lebih tahu dulu dari orang Majus. Ini memalukan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, imam-imam istana pun tidak berusaha mengajar firman Tuhan dengan benar. Harusnya dia pun dorong, harusnya dia yakinkan Herodes dan seluruh Yerusalem, ada raja, bukan raja dunia ini. Bukan raja atas Israel secara fisik. Ada raja di atas segala raja. Ada Mesias. Ada juru selamat. Akan lahir di tanah, di negeri kita. Harusnya Herodes diberi pengertian yang benar. Tetapi saudara-saudara, imam-imam tidak berfungsi. Itulah sebabnya raja tidak siap. Raja tidak ngerti apa yang harus dilakukan yang menurut kehendak Tuhan. Ganti menyambut Yesus lahir, mereka tolak Yesus. Saudara-saudara, dan penolakan ini terus sampai Yesus mati. Memang Yesus lahir untuk mati di kayu salib, menyelamatkan dosa kita semua. Amin.
Tetapi saudara-saudara, celakalah orang yang menyerahkannya, kata Yesus. Artinya, kenapa imam-imam istana tidak berfungsi? Kenapa raja harus sampai menolak dan memberi kado pedang? Imam-imam tidak berfungsi dengan benar. Saya lanjut dengan kalimat, imam-imam istana memandang bulu dalam pengajarannya. Saudara-saudara, ini khotbah bukan cuma untuk jemaat, tapi untuk imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan. Bukan juga untuk imam-imam pelayan-pelayan Tuhan saja, tapi untuk kita semua. Saudara-saudara, Maleakhi 2 ayat 6-9, mari kita membaca. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, imam mengikuti aku. Dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Seharusnya demikian. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan. Saudara-saudara, imam-imam kalau khotbah pandang bulu. Dipilih-pilih khotbah, tembak sana, tembak sini. Saudara-saudara, imam-imam kalau khotbah cuma menyenangkan telinga orang. Jangan ke sana dulu. Saudara-saudara, imam-imam ini pandang bulu dalam pengajarannya. Dia hanya cuma asal raja senang. Seperti khotbah istana loh. Asal bos senang. Asal netizen senang. Dia tidak sampaikan firman Allah secara menyeluruh. Untuk mempersiapkan umat yang layak. Herodes tidak siap. Imam-imam salah. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jemaat berdoa supaya kami hamba-hamba Tuhan, imam-imam melayani dengan benar. Saya menyampaikan dari puluhan tahun yang lalu setiap kali Natal. Yesus lahir, Natal sudah dekat. Mari datang, mari beri yang terbaik. Dan tiap-tiap tahun, jemaat GPD Jajak bukan seperti Herodes yang bawa pedang, tapi bawa berkat. Memberkati Natal sampai lebih. Terima kasih. Jemaat GPDI Jajak mau dengar berita Natal. Apa yang harus dilakukan di Natal? Sehingga Bapak Ibu Saudara antusias sekali menyambut Natal. Bapak Ibu senang menyambut dia dengan sukacita. Amin. Beda dengan imam-imam istana. Saudara-saudara, Maleakhi 2 ayat 6-9 memang berbicara tentang imam-imam yang tidak mengajar perjanjian Lewi. Tetapi lihat, hal yang sama mereka memandang bulu dalam pengajarannya. Yang ini, janganlah. Nanti jemaat marah. Khotbah yang ini aja. Supaya raja senang. Supaya netizen senang. Supaya pendengar puas. Tetapi ternyata mereka menolak Yesus. Kalau pemberita firman membuat Yesus yang sebenarnya menjadi pusat pemberitaan ditolak, bagaimana ini? Mereka membuat tergelincir. Nah, kata tergelincir
mengandung arti tersandung, jatuh. Ada kata terkejut, sama ya, sama. Dia jadi bingung, jadi goncang, terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Jadi lemah. Saya senang dengan kata terakhir, cast down. Gambaran dari seekor domba yang terjatuh dan gak bisa bangun lagi sehingga mudah jadi sasaran binatang buas. Imam-imam pandang bulu dalam pengajarannya. Saya lanjut dengan imam-imam istana hanya sampaikan berita firman Tuhan yang menyenangkan telinga orang dan bukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang datang dari luar kota sekarang, saudara berjemaat di luar kota, pesan saya, jangan bikin gembala Bapak Ibu Saudara di kota sana menjadi takut beritakan kebenaran. Sehingga tidak menyampaikan firman Tuhan secara keseluruhan. Sebab sikap kita kalau gembala sampaikan firman Tuhan yang keras tentang dosa, kita jadi gak enak hati. Waktu bicara tentang kehendak Tuhan, hidup dalam kesucian, sepertinya kita menjauhi gembala. Atau bicara-bicara yang lain, tentang persepuluhan, bahkan sekarang ada yang pro kontra. Bukan persepuluhan itu zaman dulu, zaman sekarang adalah lebih dari perpuluhan. Persepuluhan saja sudah bikin bingung, ribut. Apalagi sekarang ada berita lebih, sebab zaman anugerah memberi lebih dari perpuluhan. Apapun berita itu, firman-Nya Tuhan, biarkan Tuhan bicara. Jangan buat gembala jadi takut sampaikan firman Tuhan. Dan saya bersyukur jemaat GBT Jajak tidak membuat saya takut sampaikan firman Tuhan. Amin. Sebab apa? Sebab kalau tidak sampaikan firman Tuhan dengan benar, bisa tergelincir. Bisa jatuh, bisa cast down kayak domba yang ngatang-ngatang dan mudah dimangsa binatang lain. Bapak Ibu Saudara, masih banyak hal yang harus kita mengerti tentang firman. Jarang sekali kita mendengar lagi Tuhan mau datang. Sebab rupanya jemaat lebih senang kalau khotbahnya motivasi. Silakan khotbah motivasi kalau memang Tuhan kehendaki. Yang inspirasi. Sehingga bagian-bagian pembisnis harus sampaikan di kuliah-kuliah. Pembisnis yang harusnya sampaikan di seminar-seminar. Diambil sama gembala, saudara-saudara. Khotbahnya begitu. Gembala sudah tidak lagi bicara tentang hiduplah dalam kesucian. Tinggalkan dosa. Bertobat. Gembala sudah tidak lagi berani bicara tentang antikris akan datang. Ayo siap sedia. Sebab kalau tidak kita akan masuk dalam tempat yang ada ratap tangis dan kertak gigi. Gembala sudah tidak lagi. Karena merasa ini enggak populer, ini enggak pas di telinga jemaat. Mestinya khotbah tentang Yesus penolong. Dia sumber berkat. Bagaimana hidup bahagia di dunia ini. Oh, tidak salah. Itu juga firman Tuhan. Tetapi menjadi tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Saat sama sekali jemaat gembala, imam-imam seperti imam-imam istana Herodes. Dan saya mau supaya Bapak Ibu Saudara yang terus berdoa buat gembala. Terus berdoa supaya apa yang disampaikan di mimbar. Tidak juga harus selalu dosa. Tidak juga harus selalu kenajisan. Tidak juga selalu harus Tuhan datang kali kedua. Tapi apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara dalam zaman Yeremia. Dalam Yeremia 8 ayat 11 tertulis. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan katanya. Damai sejahtera.
tetapi tidak ada damai sejahtera. Jadi umat Tuhan di zaman Yeremia berdosa. Tapi imam-imam berkata, nggak apa-apa, damai sejahtera. Nggak masalah. Nggak masalah, dosa kecil. Tuhan selalu ampuni. Datang sama Tuhan selesai. Kita cuma, imam-imam cuma lus-lus. Sayang-sayang. Nggak apa-apa, damai sejahtera. Tetapi tidak. Dan serius loh. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat 12, Tuhan buat malu imam-imam sebab tidak tahu malu. Saya tidak tahu motivasi ini apa. Supaya terus jadi pengkhotbah istana. Supaya jadi punya pemasukan besar kali. Sehingga sudah keluar dari panggilan yang benar. Sudah tidak mau belajar firman. Pokoknya yang seneng raja apa? Sampaikan. Apa sih yang seneng permaisuri? Sampaikan. Tidak mau belajar sampai raja berkata cari tahu dari kitab nabi-nabi. Disuruh. Tuh. Kalau baca ayat 13 mereka tidak berbuah. Baca selanjutnya seperti tidak ada Tuhan di Sion. Coba hidup tanpa Tuhan ini piye. Lalu mereka berkata, sudah terlambat. Di manakah balsam dari Gilead? Di manakah Yesus penyembuh? Nggak ada. Sebab nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wah, lihat persembahannya gede. Nggak apa-apa. Tuhan selalu ampuni. Ya, damai saja. Tetapi tidak ada damai. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya semakin banyak kali kita merayakan Natal, maka kita semakin mengerti betapa pentingnya jiwa-jiwa mendukung gembala, mendoakan supaya menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Sampaikan firman kebenaran secara menyeluruh. Mempersiapkan diri, Tuhan mau datang. Yesus datang kali pertama beri damai, kesukaan dan lain sebagainya. Jadi kekejutan Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau dia datang kali kedua. Nanti orang-orang akan berkata, "Hei gunung, runtuhlah kepadaku." Kenapa sampai demikian? Imam-imam tidak menyampaikan berita dengan sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau semua jemaat yang sudah ada, bahkan kalaupun datang dari luar kota, jadilah seperti Yosafat. Mari kita baca 1 Raja-Raja 22 ayat 7 dan 8. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Milka bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, Raja Ahab bersekutu dengan Yosafat mau maju perang. Yosafat ini luar biasa. Contoh anak Tuhan yang benar-benar baik dan benar. Dia bilang sebelum maju perang tanya petunjuk Tuhan. Lewat nabi, lewat imam. Saudara-saudara, lalu ada seorang imam bayaran. Dia ngancam si nabi. Semua sepakat. Sampaikan firman yang enak-enak saja. Yang baik saja. Jangan yang tidak baik. Awas lu ya. Kira-kira begitu. Nah saudara-saudara. Tetapi Yosafat berkata. Kok podo kabe ya beritanya baik. Coba cari tak. Ada enggak nabi lain? Imam lain. Memang yang benar ini satu dibanding banyak. Saudara-saudara. Ada. Tapi aku benci dia. Bapak Ibu Saudara, bahkan semua yang mendengar firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berjemaat.
Tuhan percaya akan digembalakan. Jangan seperti Raja Ahab. Aku benci Milka. Padahal berita firman Tuhan yang Tuhan suruh. Karena sayang supaya Raja Ahab jangan sampai binasa. Tapi Yosua berkata, janganlah begitu. Jangan. Dan saudara-saudara, itulah yang membuat kami bersyukur. Jemaat GPD Jajak. Jemaat model Yosafat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, berita Natal menjadi berita yang mengejutkan karena terus terang imam-imam istana tidak menyampaikan yang sebenarnya. Sehingga mereka kaget. Tapi jemaat GPD Jajak tidak kaget. Tak lama lagi mau Natal. Sudah siap sepatu baru? Baju baru? Pufang-fang? Tas baru? Lebih dari itu saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah memberikan yang terbaik. Sampai sebentar Natal sekolah minggu, aduh saya lihat hadiahnya, bingkisannya luar biasa. Karena siap, karena sudah dengar. Izinkan Tuhan sampaikan firman Tuhan lewat siapapun yang berkhotbah di tempat ini. Dan kalaupun memang nggak populis, nggak terlazim, yang nggak seperti biasanya, ini khotbah gak enak. Saudara-saudara, ingat, kalau itu kehendak Tuhan, berarti mempersiapkan kita supaya menjadi umat yang layak. Sedih sekali sebab imam-imam istana tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dan firman-Nya. Berbeda dengan orang-orang Majus. Setia. Punya pemimpin, tapi nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sampai-sampai Herodes di ayat 7 Matius 2, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Dia kepengen tanya lebih jauh sama orang-orang yang sudah ngalami sendiri. Saudara-saudara, ya apa? Ini pemimpin-pemimpin istana, imam-imam istana. Jangankan punya pengalaman, belajarnya nggak mau. Karena belajar nggak mau, ya nggak ngerti, leren cari-cari. Jangan. Tuhan tolong doakan kami supaya menjadi imam-imam yang baik. Yang benar lebih dari itu. Tidak punya pengalaman pribadi. Saudara jangan berkata imam-imam waktu itu memang begitu semua. Oh tidak. Saudara ingat Nikodemus, dia imam. Begitu dia dengar tentang Bethlehem, dia mau beda sama imam lain. Saudara-saudara, pada mulanya dia takut datang pada malam hari. Tapi dia selidik, ini benar enggak? Demikian juga dengan Yusuf Arimatean yang kita belajar. Ada imam-imam yang pegang firman, yang selalu belajar. Ini ada pemimpin yang muncul dari Bethlehem yang kecil itu. Kita tunggu. Lalu bukti-bukti menunjuk kepada pribadi Yesus. Dia mau datang kenal lebih dekat. Beda dengan Herodes. Nah, Herodes ini saudara-saudara sama dengan Yesaya. Dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 7 ditulis di sana, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci dan seterusnya. Dulu gak pernah lihat. Yesaya gak pernah lihat Tuhan. Artinya gak pernah ngalami sendiri. Dia cuma khotbah teori. Dia cuma khotbah dari pengalaman orang. Dia gak pernah kepengen Tuhan. Genapi Mika 5 ayat 1 ini Tuhan. Tuhan genapi firman Tuhan yang ini. Saya ingin ngalami.
Saya mau share sama jemaat. Tidak. Nggak pernah lihat Tuhan. Mengapa? Sebenarnya nyaman. Jadi imam istana. Jadi pengkhotbah handal istana. Tapi pada saat usia mati, pada saat pengharapannya kepada manusia Tuhan selesaikan. Pada saat dia sudah tidak lagi berharap kepada orang. Sekarang dia berkata sama Tuhan, Tuhan, hanya Engkau yang hidup selama-lamanya. Saya mau berharap kepadamu. Sejak itu dia melihat Tuhan. Kasihan kalau gembala dibuat takut. Itulah sebabnya karena jemaat ini sudah belajar untuk mendukung gembala. Tapi bukan berarti yang datang dari luar kota tidak sedang mendukung gembala. Tapi jangan pernah buat gembala takut, sampaikan kebenaran. Yang sekalipun keras. Sebab gembala jadi orang-orang yang tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhannya. Bapak, Ibu, Saudara. Dan saya mengakhiri dengan kisah Simeon. Dia imam-imam juga. Dia seorang imam. Waktu dia dengar, waktu dia baca Mika pasal 5 ayat 1 tentang lahir raja di Bethlehem. Dia baca Yesaya 9 ayat 5 dan 6, seorang anak lahir, lambang pemerintahannya atas baunya dan namanya disebut penasehat satu, ajaib dulu, ajaib satu, penasehat kedua, ada 5 ya, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia selidik, saya tunggu ini, saya nantikan, saya tunggu. Setelah dipelajari itu, dan sudah dia tidak takut dikucilkan. Dia tidak takut kehilangan segala. Asal dia bisa ketemu Yesus di Natal. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, pada saat bayi Yesus dibawa ke Yerusalem, Simeon berkata, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Jadi dia mati setelah melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Kalau imam didukung seperti Simeon hasilnya. Anak-anak Tuhan yang ngerti Yesus lahir, dia akan berkata seperti yang Tuhan katakan. Setelah lihat anak ini mati, jadilah kehendak. Dia nurut bahkan mati. Biar hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera. Dan saya melihat jemaat GPDI Jajak mendapat pengajaran yang benar. Itulah sebabnya Natal 2021 GPDI Jajak, Natal yang diberkati Tuhan. Amin. Natal di mana jemaat mau memberikan yang terbaik. Nyawa lu, tidak apa-apa Tuhan, aku mati. Sebab aku sudah lihat anak itu dan seperti yang Engkau katakan. Jadi, saya bersyukur sama Tuhan. Sebab berdiri di depan Simeon. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Glory, glory, haleluya. Ada nyanyian itu. Yesus lahir, saya beritakan. Dan kita akan memperingati pada 22. Memang dia tidak lahir di bulan Natal, saya ngerti itu. Dia lahir antara bulan Agustus atau September, di mana tidak ada musim salju, matahari bersinar. Tapi mau lahir kapan, yang penting Yesus lahir.
Dan jemaat GBD Jajak siap menyambutnya. Yang siap, mari sama-sama berdiri. Glory, glory, haleluya. Sambut Yesus seperti Simeon. Jadilah kehendak-Mu. Aku mau ikut kehendak-Mu. Glory, glory, haleluya.
bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tapi di Tuhan. dalam menyambut hari Natal ini Tuhan, sungguh setiap hati kami ada glory, ada sukacita yang di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat, nama-Mu Terima kasih, dipermuliakan. Dan banyak jiwa-jiwa boleh mendengar keselamatan jiwa dari Engkau yang Engkau sudah lahir untuk Ya. keselamatan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perayaan Natal yang akan datang untuk Terima tanggal kasih, 26 Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hari-hari yang akan datang di dalam acara demi acara. Tuhan sendiri akan campur tangan Tuhan. Amin. Sehingga setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, khususnya kami hamba-hamba-Mu Tuhan, kami boleh melayani Engkau, kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Berkati sidang jemaat Ya. Tuhan yang sudah terbeban untuk pekerjaan Tuhan, melayani dengan apa saja yang sudah mereka Amin. berikan buat Engkau. Tuhan berkati dengan limpahnya ya Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua acara demi acara. Engkau berkati baik acara Natal sekolah minggu sebentar pagi ini. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera sukacita dalam setiap hati kami. Terima kasih, Dalam kami Tuhan. menyambut hari Natal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Kami memuji kebesaran-Mu. Tiap-tiap keperluan, tiap-tiap keberadaan. Di dalam nama Yesus yang hidup, datang pertolongan buat semua kami. Diberkatilah tiap-tiap umat-Mu di tempat ini dan dimanapun yang sedang mengikuti ibadah ini. Diberkati secara rohani, jiwa dan jasmani. Kiranya perlindungan darah Yesus atas semua kami, sehingga kami boleh aman dalam perlindungan. Menyerahkan setiap rencana ibadah-ibadah Natal, tutup tahun, ibadah sulung di tempat ini. Bahkan di mana-mana tempat. Bahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau beri ketenangan dan keamanan. Tuhan memberkati Bapak-Bapak pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajaran menteri dan semua yang Tuhan percayakan memimpin. Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui segala sesuatu. Sebentar kami pulang, kami percaya Tuhan beserta kami. Ada yang akan berjalanan keluar kota, Tuhan pimpinlah mereka. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.